Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah data dengan menggunakan fungsi lookup. Jadi, fungsi lookup itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Sebenarnya fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP sama-sama fungsi untuk mengambil data dari tabel bantu. Yang membedakan, kalau VLOOKUP itu data tabel bantunya berbentuk vertikal, sedangkan HLOOKUP data tabel bantunya berbentuk horizontal. Untuk rumusnya, VLOOKUP, rumus secara sederhananya itu sel acuan, tabel acuan, kolom. Karena ini vertikal, maka kolom, lalu indeks. Sedangkan untuk fungsi HLOOKUP, itu sel acuan, tabel acuan, baris, lalu indeks. Oke, pertama kita akan belajar untuk fungsi VLOOKUP terlebih dahulu. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 43. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau kolom. Bentuk penulisannya itu sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value, tabel array, call index num, lalu range lookup. Keterangannya bisa kalian baca di situ. Lookup value adalah nilai sebagai dasar data. Tabel array itu range tabel data yang akan dibaca. Nah, catatan untuk data tabel atau tabel array sebaiknya diberi nama dengan cara memblok data tabel, kemudian klik name box, beri nama tabel dan tekan enter. Jadi seperti ini. Ini data tabelnya. Kita blok dari A3, sel A3 sampai dengan sel C7. Lalu di sini kita ganti namanya menjadi mobil. Klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akan memudahkan saat kalian memasukkan ke dalam rumusnya. Jadi akan terkunci. Beda kalau kita satu-satu kita blok, nanti bisa jadi datanya berubah. Oke. Contoh di buku sama seperti contoh yang saya berikan di sini. Karena ini cuma contoh, jadi cuma ada 4 kode. Kode mobilnya M101, M102, M103, M104. Jenis mobilnya mulai dari Daihatsu sampai Suzuki dengan tarif yang berbeda-beda. Nah, dalam kenyataannya bisa jadi nanti kalian akan mengerjakan soal dengan data yang lebih banyak, maka memudahkannya nanti menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, yang akan kita cari adalah di sini jenis mobil. Jadi di sini cuma ada nama penyewa dan kode mobilnya lalu lama sewanya. Wina itu menyewa mobil kodenya M101. Karena ini cuma 4 bisa jadi cuma dimasukkan, tinggal ketik kayak gitu ya. Tapi nanti kalau saat datanya banyak, itu kalian harus menggunakan rumus atau fungsi. Bagaimana caranya? Klik sel D11, lalu insert function, lalu ini kita kategorinya. Untuk kategori, silahkan pilih lookup dan reference. Lalu, karena ini vertikal datanya, ya ke bawah vertikal, maka fungsinya kita masukkan lookup. Lalu, oke. Akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu bagaimana caranya? Untuk lookup value-nya, silakan klik sel yang akan kita cari apa sih? Kan sudah ada kode mobilnya. Jadi klik di sel B11. Tabel array-nya, data kolomnya, tabel namanya yang mana? Yang tadi, yang namanya mobil ini. Jadi kita blok dari A3 sampai C7. Nah, akan keluar mobil. Setelah itu, kolom index number-nya. Kita akan cari jenis mobil. Jenis mobil itu ada di kolom berapa? Jenis mobil ada di kolom kedua. Jadi, silahkan di sini tulis atau ketik 2. Range lookup-nya karena datanya tidak urut, maka ketik false. Lalu, oke. Nah, akan muncul jenis mobil yang dipinjam oleh Wina adalah Daihatsu.
Lalu jika di sini kita ganti jadi M103 misalkan, maka jenis mobilnya juga akan berubah menjadi Mazda. Nah, setelah itu, apa yang harus kalian lakukan? Tinggal ditarik. Lalu muncul masing-masing jenis mobil dengan kode-kode yang tertera di kolom kode mobilnya. Sekarang harganya, gimana cara masukkan harga? Daihatsu harganya berapa? Suzuki harganya berapa? Sama, kita menggunakan fungsi lookup tadi. Klik E11, insert function, lookup reference kategorinya sudah, lalu pilih VLOOKUP. Oke. Lookup value-nya masih sama, B11, tabel array-nya juga masih sama, kita blok. Call index number-nya, nah karena kolom harga itu ada di kolom ketiga, di sini 1, 2, 3, silahkan ketik 3. Range lookup-nya juga sama, false. Lalu klik OK. Nah, kan muncul seperti ini, sama, tinggal ditarik. Mudah bukan? Setelah itu untuk total biayanya bagaimana caranya? Ini sudah diajarkan di semester yang lalu. Tinggal sama dengan lama sewanya berapa dikalikan dengan harganya berapa, enter. Terus kemudian tinggal kita tarik. Selesai untuk fungsi VLOOKUP. Sampai di sini kalian paham? Kalau paham kita lanjut ke berikutnya yaitu fungsi HLOOKUP. Nah, hampir sama seperti fungsi VLOOKUP tadi, yang membedakan tadi yang seperti saya bilang, kalau untuk HLOOKUP di sini data yang kita ambil itu berbentuk horizontal. Kalau tadi di sini VLOOKUP, nih, datanya ke bawah. Kalau HLOOKUP, datanya ke samping atau horizontal. Kita sama-sama mencari di sini jenis mobilnya apa yang dipinjam oleh Wina, apa yang dipinjam oleh Cindy. Tinggal memasukkan bedanya, cuma fungsinya. Oke, pertama ingat kolom tabel array-nya kita ganti terlebih dahulu di sini menjadi kode mobil. Kalau di sini belum ada, berarti tinggal klik atau ketikan kode mobil, lalu enter. Nah, jenis mobil di sini masih sama kayak tadi. Insert function, lookup dan reference ini sudah. Tinggal karena ini bukan VLOOKUP, berarti cari yang HLOOKUP karena horizontal. HLOOKUP. Oke. Sama seperti tadi, lookup value-nya mana? Oh, kode mobilnya. Tabel array-nya apa? Sama kayak tadi, tinggal di blok kode mobil. Row index-nya ada di baris keberapa? Kode mobil ada di baris ke-1, 2. Jenis mobilnya ada di baris kedua. Ketikan 2, lalu false. Oke. Akan muncul Suzuki, tinggal kita tarik. Nah, masing-masing sudah muncul jenis mobil yang berbeda. Harga juga sama, tinggal kita masukkan. Insert function. Lookup dan reference kategorinya sudah. HLOOKUP. Oke, ingat masih sama kode mobilnya. Tabel array-nya juga masih sama. Yang membedakan cuma ini. Nah, di sini ada di baris ketiga, tulislah 3, lalu false. Klik. Oke. Harga tinggal kita tarik sama. Setelah itu kita ganti ke counting. Total biaya juga sama. Sama dengan 3 dikalikan harganya. Nah, 600.000 tinggal kita tarik. Oke, sampai di sini itu tadi bahasan untuk rumus atau fungsi VLOOKUP dengan fungsi HLOOKUP. Silahkan kalian juga pelajari, ada di buku, dan bisa juga kalian mencoba mengerjakan sendiri menggunakan laptop yang kalian miliki di rumah, ataupun bisa juga menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.